Ya, sekali lagi selamat malam untuk semua teman-teman yang sudah berkenan hadir di solo exhibition dari Anasub yang mengambil tema ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Hari ini jadwalnya adalah pertanggungjawaban karya ya, Mas Yuplek ya. Pertanggungan. Iya. Berasa di sini. Jadi buat teman-teman nanti mau bertanya, mau menghujat atau mau ngapain si Anas, bebas wes. Bebas. Karena Jadi apa namanya? Kita harus tahu makna dari beberapa gambar yang mungkin ini kenapa gambarnya kepala cewek aja. nah, Kira-kira apa yang apakah membuat ini gitu? gambar kondom cuma Gitu ya. Apa itu? Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman sudah hadir. Ini santai ya, bukan seperti di sidang KPK ya. Ini kita santai, yang mau pesan kopi silakan pesan kopi, yang mau pesan makanan silakan. Kita santai, sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama-sama tumbuh bersama. Tumbuh bersama dalam karyanya Mas Anas. Mungkin dari karya Mas Anas kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil pesan baiknya apa, seperti itu. Oke, Juplek ada tambahan mungkin? aman sih, udah wes ada tambahan kok. Ya, kayaknya aman. Tadi mau Juplek nasional. Ya apa ya? Apa sih Teng itu kan? Maksudnya gini Plek. Engkau selaku dari pihak Mata Pena ya. Iya, Mata Pena. Oke. Dengan adanya Mata Pena ini, saya pengen movement-movement yang ada di Bangkalan kita bersinergi, bergerak bersama. Entah wis lo usah apa ya, lo usah sekat antar komunitas, lo sudah gak zaman gitu loh. Sekarang waktunya bagaimana kita bersinergi bersama, mendukung movement apa yang ada di Bangkalan. Jadi salah satu contoh misal ada komunitas fotografi, ayo kita dukung mereka dengan apa yang kita bisa di situ gitu loh. Contoh seperti kemarin saya mendukung teman-teman Ingwifan buat ngadain pameran itu, dan ya masih banyak lagi teman-teman musik juga terlebih lagi. Ya itu sih, dengan adanya wadah seperti kafe-kafe menjadi ruang alternatif space yang kita bisa berkegiatan di sini gitu loh. Dan alhamdulillahnya pemilik kafe ya teman-teman kita sendiri, welcome, dan ya. Welcome di situ sih. Ya istilahnya sinergi yang sudah dibangun oleh Mata Pena dan kawan-kawan untuk bisa bergerak bersama ini direspon baik sama semua owner dari coffee shop ya. Karena memang acara seperti ini kan kalau kita flashback ke belakang namanya pameran itu harus di gedung sebenarnya. Harusnya. Harus di gedung dengan kaku sekali kita datang masuk melihat karya pulang. Kalau di coffee shop kan kita bisa sambil ngopi, sambil istilahnya ini apa sih sambil tanya. Misalnya pameran yang Juplek coba create ini pameran yang santai, cuman memberikan impact yang luar biasa untuk teman-teman. Mungkin kalau dari pandang saya ada beberapa anak muda yang dia bisa gambar, cuma nggak tahu mau kemana gitu. Nah itulah tugas kita, tugasnya Juplek dan kawan-kawan selaku pemuda yang peduli terhadap BLH nanti terhadap Bangkalan ya, terhadap Bangkalan. Loros. Nah itulah tujuan itu yang harus tetap kita punya sampai nanti anak cucu kita. Gitu. Yoi, harus. Karena seperti ini, kenapa setiap kegiatan saya menggadang-gadang buat dokumentasi. Ini akan menjadi saksi bisu buat movement yang sekarang terjadi gitu loh. Contoh kecilnya Akacedengko TV ya kan. Ketika saya ingin tahu siapa aja yang ada di Bangkalan, saya nggak tahu. Makanya dengan adanya dokumentasi, terlebih lagi kita dikuatkan oleh sosial media,
terus ya setiap ada YouTube, Instagram dan segala macam. Akhirnya apa ya? Perkembangan komunitas movement yang ada itu lebih mudah terbaca gitu Lebih loh. mudah terbaca dan lebih mudah terdetek gitu ya. Oh ternyata ada beberapa anak muda yang punya potensi. Yoi. Kita rangkul untuk kita kembangkan Ah, potensi. dan ini bisa menjadi apa ya, panjang lah. Maksudnya ketika kita lelok mampu ngebuy movement boleh, kibodah regenerasi. Ya, Regenerasi ini nanti ketika mau mencari siapa dan seperti apa movement yang dulu-dulunya seperti itu. Jadi dari dokumentasi ini ya sangat membantu. Harusnya seperti itu sih. Ya memang Makanya PR kita bersama, PR yang sangat menjadi PR itu adalah regenerasi. oi. Kadang banyak sekali orang berilmu istilahnya cerai untuk menurunkan ke yang muda. Alasannya mungkin takut kesaing. Oh ya. Ini kan yang harus kita sikapi. Kita yang teman-teman ini punya ilmu, punya karya seni, ya harus kita tularkan ke penerusnya. Karena memang apa? Ya ini berestafet gitu loh. Kalau stuck di satu generasi, generasi lain akan jadi apa? Seperti itu. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke, kita Kalau ada tanya jawab, ada waktunya apa langsung di-cut? untuk malam ini kita bagi 3 sesi. Iya. Sesi pertama ini pengenalan Anas, profil Anas seperti apa dan segala macam. Terus di sesi kedua kita masuk ke Pengenalan karya. pengenalan karya, kenapa karya Anas seperti ini, kenapa ngambil warna-warna seperti ini, dan yang ketiga sesi tentang pamerannya sendiri. Itu tiap sesi mungkin nanti kita cut ada tanya jawab 2 atau 3 orang langsung dijawab, langsung masuk sesi kedua. Mungkin seperti itu ya. Yang tanya dapat soju nggak? Yang tanya dapat Kopi. Bro. oleh kopi atau oleh biji kopi itu. Kopi Bailey. Nanti luak bang nih. Oke. Langsung aja kali ya. Langsung masuk ke sesi pertama. Coba Anas memperkenalkan diri. Anas ini siapa, dari mana, dan lahir dari apa, dan matinya mau seperti apa. Reinkarnasinya mau jadi apa? Jadi Anas lebih ke mengenalkan tentang perjalananmu selama kamu mengenal seni gitu. Kamu siapa, terus apa kamu memang backgroundnya adalah S1 seni rupa atau apa, kita kan tidak tahu. Makanya kita perlu kenal kamu untuk nantinya pengembangannya kita tahu. Oke. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam buat teman-teman. Malam. Perkenalan. Setiap pertemuan ada perkenalan dan ada akhiran. Perkenalkan, nama saya Anas Holi atau biasanya dipanggil Anas Bu. Saya asli Bangkalan Madura. Apa lagi tadi profil ya? Profil untuk pendidikan normal. Normal tuh apa? Ya maksudnya SD ya normal, SD negeri. Nah, maksudnya S1-nya apa? Oh, satunya SD dulu di mana? SD di mana? Gak SD. apa. Iya, Itu tahu kan apa? nanti jadi rentetan sejarahmu juga kan. Ini kan direkam nanti. Ya, SD saya SD 3 dan 4 Madrasah Ibtidaiyah Al Hasaniyah. Alasannya SMP 3 negeri, SMK 1 negeri, ke Kuliah kuliah Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Surabaya. Surabaya guys. Surabaya kalau Anas bilang. Surabaya. Ambil jurusan apa Mas Andi? Seni rupa. Seni rupa ya. Seni rupa. Bachelor of Art. Oke. Apalagi? Untuk profil itu sih kegiatan kesenian dan aktivitas ya. Setelah Sebelum masuk ke itu Nas, kamu kenal seni itu dari apa? awal mulanya. Nah, ini Mas. Iya, Ini dari- lebih ke kamu ini sudah
mengenal tentang potensi ini emang seni itu dari kapan? Cerita masa kecil dulu ya. Ya, Oh oke. ya, jadi Jadi ketika enggak sebentar lah Ya, Jenar. terus. Waktu umur 5 tahun dulu, jujur Anas 5 tahun lah ya. waktu umur 5 tahun, jadi sama ayah itu tidak diajarin huruf abjad, tapi diajarin huruf Arab. hijaiyah. Oh, iya, iya. Oke. Jadi huruf hijaiyah. Naam. Jadi Allah Allah Akbar. Akbar. Terus. Jadi sama ayah tuh dulu benar-benar karena ayah mungkin background dari pesantren. Pesantren, Nah, oke. jadi sama ayah dulu waktu kecil umur 5 tahun diajarin huruf hijaiyah. Dulu pertama kali huruf hijaiyah. Jadi diajarin juga huruf apa? Tulis-tulis Arab gitu loh, kayak bismillah kayak gitu. Dari situ Kaligrafi. kaligrafi. Nah, baru ketika menginjak umur 7, 6 atau 7-an gitu, baru orang tua ibu ngajarin huruf abjad. Nah, di situ Jadi kamu lebih ke Arabic style dulu ya? ya karena mungkin di situ sih. Jadi emang disiplin sih, orang ayah disiplin karena dididik dari di pesantren, sedangkan ibu orang tuanya juga backgroundnya tentara rakyat, bukan TNI dulu ya, tentara rakyat dulu. Jadi Apa sih namanya itulah pokoknya. iya, tentara rakyat namanya. Jadi situ baru ketika SD itu sebenarnya arahnya gak ke gambar gitu loh. Baru pas ketika ketika gambar ada wali kelas tuh, wali kelas bilang, kamu bakatnya di gambar Mas. Kenapa gak diasah gitu? Kata siapa itu? Guru Guru. gitu, guru. Itu ibu siapa? Kamu ingat gak siapa namanya? Aduh, almarhum kalau nggak. Oke, terus. Orang-orang kedongan sih. Kamu Toman masa udah kadong kunjel lo teman. Ya. parah banget itu. Nah, baru di situ mulai dikembangi, diajari juga kas ketemu ipar. Mbak tuh menikah sama orang Bangkalan juga. Ternyata dia juga seneng drawing gitu. Baru diajarin kayak gambar burung, gambar hewan-hewan kayak gitu loh, gambar hewan-hewan lah. Ya, ketika masa-masa pendidikan sih termasuk untuk di bidang kesenian ini termasuk yang gak normal sih katanya. Maksudnya gak normal tuh nggak ada yang ngajarin kok bisa, katanya guru-guru itu kok bisa, siapa yang ngajarin gitu. Terus ya di situ baru muncul terus waktu SD, waktu SMP itu gak terlalu mengarah ke seni sih, lebih banyak mainnya sih waktu di SMP 3. Baru ke SMA baru cepet aja ya, singkat aja. Ke SMA baru ketemu guru yang benar-benar dukung, orang Bangkalan sih. Kalau teman-teman kenal ada Pak Asbullah. Pasbula. Ya, Itu guru saya juga dulu. Nah, Oh, kita sama-sama SMK ya? iya, kita Oh, sama. iya. Semea. Sebenarnya sekolah menengah ekonomi atas. Oh, siap. Kita boleh sekolah di sana. Oh iya. Hanya orang-orang Ekonomi atas. Ekonomi atas. Banyak yang ngeduk. Wah. Ruang dan aib. Nah, di situ kenal juga sama Pak Gus. Ada tiap masuk ke TP kan? Buyar kok di. Jadi waktu SMK tuh juga kenal sama Pak Gus tuh. Pak Gus. Ya. Nah, beliau tuh yang Sekilas dulu Anas ini anggota OSIS juga zaman saya jadi ketua OSIS. Dan Anas ini bisa dibilang yang paling getol banget kalau lagi ada acara pensi. Kalau zaman sekarang kan nggak yang pensi kan ngedekor gitu. Dan Anas ini paling menonjol di antara teman-temannya. Lanjut Mas. jadi ya itu ketemu guru itu terus diajarin kayak mulai belajar batik, kayak batik dulu pas kan batik, terus belajar drawing, belajar dekor juga. Dekor juga benar. Nah, ketika menjelang lulus SMK tuh beliau tuh nyaranin, kamu nggak usah masuk ke jurusan ekonomi, kan karena basicnya jurusan APK. administrasi perkantoran atau perkantoran itu kan ya. Nah, jadi sama guru dua itu, mending udah kalau nggak masuk UNESA, mending UNIPA gitu. Karena ada yang kuliah di UNIPA, pas kuliah itu kan kuliah lagi. Iya benar. Akhirnya nemenin dia itu ke UNIPA dengan jurusan sesuai dengan bakat ya di kesenian itu. Unipa. UNIPA, pendidikan seni rupa jurusannya. Oke, jadi kalau sekilas kita dengar peran guru ini sebenarnya seperti ini gitu loh. Bisa mendeteksi potensi dari siswanya. Jadi yang tadi ibu yang SD itu kan sudah mulai mengenal kamu. Oh ini ternyata Anas digambar nih. Akhirnya kamu mengembangkan kan. Cuma kamu peke di SMP karena banyak main. Sampai akhirnya kamu di SMA ketemu guru seni lagi yang secetak lah istilah sama kamu ya. Kepala lah ya. Atau kepala gitu ya. Dan itu yang jadi boostermu ya untuk belajar lebih tentang Benar. seni rupa.
diajarin ya kayak dasar-dasar awalnya tuh dasar-dasar kayak gambar bentuk kayak gambar gelas kayak macam-macam itu beliau itu yang ngajarin kayak gambar dekor juga Paskus itu yang ngajar dekor Bagus, kan ya. biasanya gitu di situ akhirnya awal mulanya sih mendalami ke seni itu Move ke setelah SMA kan ke Unipa. ke Unipa sih Unipa itu sekolah apa? kampus ya Enggak, universitas maksudnya dia tuh sekolah. sekolah Iya. Oh, sekolah. masa nokang masa saya di Surabaya di Unipa Akwar 4 sekali tahun ya. kerjanya nukang Sambil nukang. oh iya iya Pola kan. jual bakwan kok Jang. apa tuh masul Di Unipa Eh, ini enggak di Unipa kamu sudah benar-benar wis lah. Memang tang jalan nang kana. iya benar Gitu ya. iya jadi ketika di Unipa benar-benar Fokus di situ. fokus terus ketemu dengan teman-teman yang menurut saya sih orang-orang seni itu unik-unik loh Sangat unik. unik banget Jublek. Unik ada. ada yang habis ada kakak kelas tuh tiba-tiba keluar dari galeri kampus tuh ada yang pakai katok kolor gini gak mandi baunya macem-macem habis pokoknya unik loh orang-orang seni di situ hari oh kayak gini seni ya asik ternyata gitu Kamu uniknya apa? di situ ikut sama kakak kelas dulu juga Oh gitu. 3 hari gak mandi 4 hari gak mandi Oh, seneng karena bau. enggak bukan gitu maksudnya Waduh. aib yang Nah, dibahas. Nas, di Unipa sendiri ada nggak temen yang memang dicangkokin satu kepala sama kamu? Oh, enggak, Dan enggak. pada akhirnya lebih oke kok kayaknya di sini nih. Nah, saya sedikit cerita ya di kampus saya itu. Saya selama di kampus benar-benar orang yang agak pasif. Introvert ya. Bukan introvert, agak pasif karena ketika di sana tuh masih ada sistem kesenioritasan dulu masih ada. Jadi ketika karyamu jelek, ya udah kamu dianggap jelek karyanya, jelek terus. Ya karena senior itu ya setelah kamu jadi senior. Nah, enggak gini, ternyata menurutku ya, itu sebagai semangat menurutku. Jadi kan kamu jelek karyamu gini, itu terus proses. Itu buat penyemangat. Tapi kadang ada yang down sih, Mas. Ada yang adik kelas tuh cerita, aku disering dikatain gini itu sering cerita kayak gitu. Ada. Ya kalau gak kuat mental ya bisa nggak putus kuliah. Oh itu terjadi ya. Bisa terjadi. Berarti memang ada plus minusnya ya Plus ketika minus kuliah tuh ada plus ketika minus. sistem senioritas itu kalau Masih ada. memang kena ke orang yang dia mau melawan ombak Ya. itu akan jadi suatu semangat juga. Semangat. Beda kalau kena ke orang yang mentalnya nggak kuat istilahnya gitu ya. Itu Itu jadi suatu yang down banget gitu ya. Ada ketakutan karena ada beberapa teman saya tuh memiliki ketakutan nih. Pada akhirnya ke kampusnya ya udah kuliah, habis kuliah ya pulang, males ngumpul. Itu ada yang kayak gitu. Karena itu itu. pressure dari senior itu Iya. kan. Padahal Kamu jelek ini gitu. padahal kakak kelas tuh nggak tahu skill aslinya nggak tahu, belum ditunjukin mungkin ya. Itu bagus. Saya ketemu langsung orang itu bagus itu, karyanya bagus. Cuma karena dengar omongan-omongan kayak gitu, dapat ejekan akhirnya down sih, ada sebagian down yang nggak buat. Ada nggak satu kata apa istilahnya Zoom. ocehan dari senioritas sampai itu bengeng dan jadi motivasi lu. Ada sih ada. Jadi Jadi kamu bilang apa dia tuh bilang apa? waktu itu dia bilang dia tuh, Halanas kamu bisa ngapain? Bener itu waktu itu. Kamu buat apa waktu itu? Jadi karena mungkin kakak kelas ya, jadi gambarmu gini aja gitu. Waktu itu kan emang kuliah kan masih proses kan, mengasah skill kan. Jadi di ojek Halanas karyawan gitu aja. Temen mulu udah ada yang skillnya udah ningkat. Nah, sedangkan aku tuh lebih suka menikmati nih, menikmati yang dari A sampai Z, Prosesnya ya. Lebih ke prosesnya. Lebih ke prosesnya, jadi nggak langsung ujuk-ujuk. Jadi benar-benar dari pertama kuliah sampai mau lulus itu nggak pernah ikut pameran, hampir nggak pernah ikut pameran, ikut serta. Kenapa? Karena emang fokus di skill dulu. Oh, fokus kamu lebih Fokus di skill. waktu itu lebih ke menajamkan skillmu Ya, ya. manajemen skill. Jadi pertama kali ikut pameran tuh 2013 itu coba-coba awalnya. Coba-coba. Di Banyuwangi ikut pameran di Banyuwangi. Pertama kalinya ikut pameran. Itu sampai dosen bilang gini, ngapain kamu ikut pameran jauh-jauh ke Banyuwangi? Di Surabaya lu ada. Nah itu kayak disindir juga di situ, kayak didonil loh. Jadi seharusnya nyemak. Jadi di situ tuh Serba salah. serba salah. Jadi di situ kan sebenarnya Pak, saya tuh minta restunya. Jadi namanya murid ya, mahasiswa tuh minta.
mau pameran di Banyuwangi. Ngapain jauh-jauh pameran Banyuwangi? Kamu tuh masih mahasiswa, belum waktunya katanya beliau tuh gitu. Tapi teman tuh ada sebagian teman tuh salah satu teman dari Banyuwangi juga nyemangati. Udah Mas Anas, Bang, kamu ikut aja masalah nanti karya itu diterima atau enggak. Kan sistem seleksi. Kalau dulu tuh ada sistem seleksi. Masalah diterima atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kamu udah coba pameran itu dan itu bisa jadi pameran pertama kamu di luar kota kayak gitu. Itu pameran pertama kamu 2013. 2013. Masih ingat nggak gambarnya apa? Masih tari gandrung dan sampai sekarang belum pulang karyanya. Belum pulang karena apa? Nggak tahu sih karena katanya kan di temen tuh kan dititipin ke teman ditaruh di gudangnya. Seksal apa gimana? Kayaknya sih kejual. Kalau bilangnya gitu. Karena gini ketika diposting di Facebook waktu itu ya ditawar 1 juta gak mau mungkin Kamunya apa siapanya nggak mau? karyanya karya gak mau tapi gak mau saya. Kamu udah mau 1 juta? Enggak, teman tuh nawar harga 1 juta ngasih harga situ teman nggak mau aku karena karya itu karya pertama dan feelnya dapat banget tari gandrung Oh gitu. ya, karena memang yang pertama itu berkesan ya. Berkesan banget itu kayak figurnya kayak gini juga Kayak gini. tapi dibakar Oh dibakar. kayak itu baru setelah 2013 menjelang 15 tuh udah nggak ikut pameran lagi jarang ikut pameran baru 2015 ikut lagi transformasi Dan ikut lagi konsisten ya, setelah baru konsisten terus kayak gitu. Oke, ini sesi pertama yang terakhir nih, maksudnya siapa sih seniman inspirasimu yang sampai sekarang benar-benar menjadi tren, istilahnya menjadi oh aku berkarya sama dia. Iya, ada dulu tuh mungkin teman-teman graffiti atau orang mungkin tahu sih dulu suka sama tutup graf banget sih tutup graf karena beliau tuh melukis atau bermain di jalan tuh sangat detail banget di situ akhirnya jadi tertarik di situ dan untuk masalah garis atau bentuk-bentuk motif sebelum mengenal Eko Nugroho dulu ada sih namanya siapa ya Suprianto. nah, Rohim. jadi ada Mariam. Yayan. ya. Jadi juga. Jadi fotografer, oh itu Komaindo, namanya Komaindo. Komaindo, terus Ivan Sano dan macam-macam dan terakhir itu Eko Nugroho karena suka feel dia tuh kalau beliau itu kalau ngelukis kayak dia tuh seneng banget, Evan banget. Evan ya? Iya terus beliau tuh kayak melukis itu atau berkarya tidak ada tekanan di situ. Oi. Dan hasil dari semua karya yang beliau jual itu yang laku itu hampir 30% atau hampir sebagian yang beliau dapat itu buat yayasan anak yatim. Di situ akhirnya tertarik di situ. Berarti kebesaran hatinya ya. Kebesaran Yang karena kamu- prinsipnya beliau nih, ya sampai sekarang tak jadiin itu sih apa ya jadi pegangan nih. Jadi beliau tuh setiap karyanya laku, sebagian hasilnya buat anak yatim atau buat yayasan. Berarti semua yang dibeli nanti buat anak yatim ya? 10%. Yang ini? 10%. 10%. 10%. Siapa? 10% yayasan, 90% mata pena. Oke. Bisa. Jadi karyamu yang kamu bentuk sekarang ini adalah inspirasi dari beberapa seniman yang kamu ambil part-partnya gitu ya. Bukan part-partnya, lebih ke apa ya kayak Oh, patternnya, detailannya, patternnya, kayak gini. warnanya. Warnanya seneng banget gitu. Kayak Om Tutu, terus Komaindo gitu. Seneng sih. Terus ini Nas, setauku di Unipa ini lebih kebanyakan ya, Yeah. lebih ke seni murni nih. Bukan pendidikan. Iya, pendidikan dan kenapa pada akhirnya kamu memilih street art juga gitu loh. Gini, Bergerak di awalnya street art juga gitu. 2014 saya ketemu salah satu komunitas seni jalanan atau street art itu namanya Hunter Art. Hunter Art itu yang mengajarkan Hunter saya pemburu bergerak di dunia seni jalanan. Gozali Clan. Awalnya sih masih baru buka gak tertarik awalnya, tapi lama-lama kok menyenangkan di situ. Jadi kayak ada kebebasan di situ kita meluapkan keresahan kita atau kenyamanan kita tuh di media yang non konvensional, yaitu media tembok. Tapi menarik dilihat orang tuh. Ada yang bilang, "Alah Cong," kalau bahasa Maduranya ya, "Alah Cong, gambar di tembok aja. Mending gambar di rumah sendiri napa daripada gambar rumahnya orang."
pakai catnya sendiri kan beda. Tapi di situ ada kesenangan, di situ ada kenyamanan di situ. Kepuasannya. Iya, kepuasan. Jadi soalnya banyak juga yang bisa gambar, tapi sedikit yang berani buat bermain di ruang publik gitu. Ya itu Mas, karena mungkin resiko sih, karena resiko. Kalau saya bicara itu resiko, karena ada sih yang awalnya coba-coba, pada akhirnya berhenti juga ada. Ada yang jalan di dua jalan, maksudnya dia jalan di sini jalannya jalan, di dunia konvensionalnya kayak gini tuh jalan. Jadi beliau tuh ada beberapa seniman tuh kayak gitu nih. Beliau ada yang berawal dari kayak Eko Nugroho aja itu berawal dari seni jalanan. Eko Nugroho, mural, dia mural. Eko Nugroho ya. Eko Nugroho, terus Draw Mama salah satunya seniman mural juga itu dari jalan dulu. Tapi setelah beliau mungkin ada kenyamanan di dunia lain, maksudnya kayak gini, dunia ruang publik yang kayak gini, bukan di yang di outdoor. Outdoor kan ruang publik outdoor tuh kayak di jalan tuh. Itu akhirnya beliau mulai menarik diri dari seni jalanan, fokus ke sini. Biasanya ke profesional juga. Profesional fokus, ada yang seperti itu. Ada yang dua-duanya jalan, seni jalanannya jalan, seni yang kayak gininya juga jalan, dua bidang jalan gitu. Tinggal tergantung orangnya sih gitu. Lanjut lagi yang pertama kali, kenapa kok main di ruang publik dan di sini jalanan. Teman taat, habis itu ketemu 2014 akhir ketemu dengan teman-teman Serikat Moral Surabaya. Nah di situ saya tuh diajarin kayak teknik terus gambar karakter juga. Tapi sebenarnya beliau tuh teman-teman nggak ngajarin kita ke teknik sih. Tapi kita dibebasin mau gambar apa aja. Cuma di situ emang have fun aja sih, gak harus ada konsep, cuman ya Lebih ke movementnya ya. movementnya aja seru sih, makan bareng, gambar bareng, ya, macam-macam di situ di jalan. Dilihatin orang ada yang apa sih kalian main-main di jalan gambar apa gitu. Nanti pulang apa tiduran gitu kan? Ya kayak sebenarnya kita kayak pameran di situ. Pameran ya secara spontan, gitu. Ayo dijawab, nggak pernah jawab. Mana? Oke, jadi kesimpulannya Anas ini memang perjalanan awalnya karena ada seorang guru yang istilahnya mendeteksi Anas, Nas ternyata kamu di seni rupa. Gitu kan. Pada akhirnya di SMA dia juga ketemu sama orang yang memang melihat Anas ini punya potensi. Pada akhirnya Anas benar-benar menyadari dan mau istilahnya mau memaksimalkan apa yang Anas punya. Gimana Jupri? Aman. Oke, mungkin ini sesi pertama. Sesi pertama. Mungkin teman-teman mau ada pertanyaan buat Anas perihal apa? Profilnya dia. Profilnya dia mungkin ada, ya itu profilnya tentang bagaimana perjalanan dia dari awal tahu seni sampai sekarang. Ayo. Nggak ada nih. Banyak tuh. Banyak. Ini kayaknya kalau profil nggak terlalu banyak, mungkin nanti. Oke, teman-teman yang di luar, mbak-mbaknya ya Allah. Teman-teman yang di luar kalau mau tanya gak apa-apa. Nanti dapat voucher nginep di Dubai. Oke, kita langsung aja kali banyak lebih. Ox. Sudah gimana? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Gak ada. Sesi pertama ada pertanyaan. Oh, Mas Eren tanya. Ini saya hati-hati nih kalau jawabnya ini. Ini hati-hati saya ini. Masuk frame Mas. Iya, sip. YouTube-nya anakku nanti. Panceng Mas. Aduh, Bapaknya digituin Allah. Siapa? Mas Adi. Kang Prator. Hei. Ada elang Kang Prator. Mas Adi. Itu Kang bagi. Aju ini bagi. Aju bagi. Mas Anas, nama saya Eren. Saya mungkin tadi tidak memperhatikan karena lagi jaga parkir, Mas. Saya 2000-an ada 130, Mas. Siap dimaklumin. Iya. Termasuk barusan tuh jaga parkir, Mas. Itu alhamdulillah. Kita bagi dua ya, Mas Adi ya. Siap. Multitasking nggak kan? Iya, Mas. Ini Mas, maaf tadi tidak memperhatikan, tapi inti dari pertanyaan saya adalah panjang nih Mas. Oh, siap. Tidur nggak apa-apa dulu, Bray. Nah, Mas Anas terlahir dari
seorang keluarga yang intinya sekarang sudah besar dan punya jiwa seni ya, seperti itu ya. Apakah yang Mas Anas rasakan ketika seninya Mas Anas ini bisa diterima oleh orang lain? Itu yang pertama ya. Orang lain, kalau Mas Anas sendiri pasti terima, dan orang tua mungkin ada yang terima ada yang enggak. Saya nggak peduli itu, yang saya pedulikan adalah orang lain. Iya, menerima apa enggak karya dari Mas Anas. Itu yang pertama. Nyambung dari pertanyaan pertama, ketika orang lain menerima, apakah kota Mas Anas sendiri menerima? Ya kan, panjang kan, saya bilang panjang nih, ya kan? Iya, kota Bangkalan ya, Bangkalan ya. Siap. Apakah Ini kayaknya mewakili dari teman-teman ya sebenarnya. makanya saya ini istilahnya pematik doang ini, pematik. Langsung nomor tadi. Nah, kalau dari kota Mas Anas sendiri menerima nggak kehadiran Mas Anas? Jangan tanya apresiasi nih, kita anak seni nggak butuh apresiasi, seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah ketika Mas Anas misal diterima atau enggak, anggaplah kita terima dulu ya. Apa pemerintah yang lakukan terhadap Mas Anas? Berat ya, berat ya. Ya iyalah, nanti kopinya ini 3 pertanyaan Mas tadi, berarti saya dapat 3 kopi ya. Nah, itu kalau diterima ya, apa bentuk perhatian pemerintah terhadap Mas Anas? Bukan apresiasi, beda ya, beda. Oke, jika tidak diterima, apa yang Mas Anas lakukan untuk kota tercinta Mas Anas? Itu jadi pertanyaan itu. Empat. Kok banyak sekali, Pak. Oh iya. Aduh. Ya, oke. Sementara itu aja dulu deh ya. Oke. Udah. Jadi apa nih? Yang pertama apa tadi lupa kan? Saking banyaknya. Jadi yang saya tahu tuh yang ketiga yang keempat. Orang lain menerima Orang Mas lain Anas. menerima. Perasaannya gimana ketika orang lain lain. menerima karyanya Mas Anas? Dan yang kedua, Satu aja dulu. Sinto. satu. Jawab dulu, jawab. apa tadi? Apa? Tahu apa orang lain menerima? Apa orang lain menerima karyanya Mas Anas? Itu aja dulu. Menerima sih ada beberapa sih, Mas. Ada yang menerima, cuman ada yang enggak. Cuman itu ya itu sebagai pecutan sih buat saya sih. Buat yang Yang enggak terima. nggak nerima. Kalau orang yang menerima ya saya bersyukur. Berarti karya saya diterima. Bentar. Contoh karya yang diterima tuh seperti apa sih Mas Anas? Itu sih. Mungkin yang ada beberapa mungkin di karya sini jalanan mungkin banyak. Ada beberapa yang seneng orang. Cuman ada yang ketemu juga orang ngapain sih Mas gambar kayak gitu. Ada yang nggak terima kayak gitu. Oke. Oh, berarti Ya. terimanya dalam hal seperti itu Ya. ya. Terus kalau yang kayak ini paling hampir rata-rata sampai sekarang ini ya sekarang ini saya ngalamin karya saya teman-teman. Kenapa harus suka? Karena hanya timbul pertanyaan balik nih buat orang-orang yang suka sama karya saya. Kenapa suka karya saya? Oke. Ini nanya ke saya sekarang. Enggak, maksudnya ada. Jadi kan gini Mas, bukan. Dapat kopi nanti Mas. Bukan. Jadi gini Mas. Kan orang tuh kadang ada tuh. Mas, saya suka karya sampean. Timbul pertanyaan balik, kenapa suka karya saya? Kadang-kadang mereka tuh tidak menjelaskan. Pokoknya senang Mas. Gitu. Dan saya kan juga pertanyaannya, kok bisa ya senang sama karya yang kayak gini gitu. Yang modelnya paten garis, warna-warna kayak gini. Sedangkan karya di luar tuh banyak yang realis, naturalis, surrealis, dadaisme dan macam-macam abstrak yang nggak bisa dijelasin satu-satu. Kenapa? Alasannya kenapa? Itu belum ada. Cuman senang warnanya, garisnya senang kayak gini, konsepnya. Kenapa harus ada perempuan seperti ini? Ya kayak gitu aja sih. Kalau yang Berarti sukanya tuh hanya dalam perasaan ya. visual. Belum ada yang sukanya apa ya? Nah, teknikal ya. Technical karya. Ah, Ada sih Mas yang suka technical sampai pada ini mereka teman-teman itu mencoba ke teknik ini kadang nggak nyampe. oke. Dan di situ saya merasa kamu harus nyoba. Kalau kamu nggak suka gak bisa. Dulu saya nggak sepatet ini garisnya, nggak sekelurus ini atau nggak serapi ini. Itu sama dengan mereka juga. Kalau ada kemalasan ya udah mereka tidak bisa secara Terus
pertanyaan saya, jika ada orang yang menginginkan karya Mas Anas, itu masuk orang yang support sama Mas Anas atau tidak? Dua-duanya bisa jadi, Mas. Yang pertama, dia senang sama Dipandang kan beda nih Mas ya, Ami. saudaranya gini. Kadang gini, mereka tuh suka mau beli karya karena mereka kenal sama saya. Bukan karena karyanya. Ya, ya. Kenal. Ya, Ada yang seperti itu. Beli karena kenal. Kenal. Ya. Yang Tapi kedua, ada benar-benar mereka beli itu karena bener, oh ini kayaknya aku banget nih, suka aku warnanya, karakternya, judulnya atau konsepnya seneng. Aku beli. Bukan karena orangnya. Oke, siap. Bisa ada yang kayak gitu. Jadi ada dua kayak seperti itu. Karena orangnya ada, karena teman. Nas, aku pengen karyamu dong. Gitu ada. Aku mau beli dari itu. Karena orangnya, proses, pengalaman di situ. Ah, dari karena itu Mi, konsep strum yang di dalam ini kan warna-warni nih Mi. Dan saya suka karyanya karena warnanya kan warna-warni. Iya. Dan dengar kemarin karya di sini tuh tidak dipulangkan, hanya pulang bawa Astrea seperti itu. ini bagus buat Warnanya strum Banyak lo di kepi. Kalau Enggak. Saya punya itu sendiri. Saya mau nanggapi ini, enggak terima. kopi gratis sebenarnya. Enggak. Kalau untuk ditambah lagi mungkin waktunya. Fortuner. Wah. Mas, kemarin itu udah kepikiran. Kita kepikiran kemarin. Kalau dapat itu, enggak kalau ini kita kemarin tanya lah di sana. Kalau dapat itu nanti kita langsung tuh. Fortuner kan di branding nanti. Mata pena. Bukan Anas. Ternyata itu inventaris. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Masyarakat sudah, pemerintah. Nah, pemerintah soalnya gini Mas, ada sebagian saya nggak sebut nama ya, anggap namanya Si A. si A lah, si A ya. Saya pernah tanya ke si A, plek gitu kan, kok sebut nama ya? Wah, kacau ini berarti. Nah, untuk Mas Anas sendiri nih, Mas Anas sendiri. Iya. Untuk pemerintah gimana? Dia itu support sama Mas Anas atau biasa aja atau tidak support? Biasa aja sih. Biasa aja. Bisa aja. Jadi kehadiran Mas Anas di Bangkalan dengan seninya mereka buta, gitu aja. Ya. Buta ya. Karena gini, saya 2017 untungnya saya ketemu Mas Supri ini 17 ya. Oke. Jadi beliau ini ngajak ya karena lu suka Bro boy. Bener ini ya. Tua. Beliau. kita mengembalikan itu dulu ya pokoknya. Jadi beliau ini ketemu 2017 di salah satu kompetisi di salah satu kafe lah di Bangkalan. Ketemu beliau, terus beliau ngajak beliau ini pengen buka grup ya Mata Pena. Jadi beliau bikin info di situ pertama kali, ingat saya banget tanggal 3 Agustus waktu itu beliau pertama kali bikin movement, yaitu sering-sering aja. Nah, saya bentar ya. Saya tanya nih. Bagaimana? Tanggal 9 Agustus. Yang bumbang 9 September benar. September. Kalau yang seri-seri itu tinggal 3 Jumlahnya Agustus. kalau ngefly lah lain. Ya, lain ya. Lain. Iya, jadi pertama kali Mata Pena bikin seri-seri itu tanggal 3 Agustus, baru setelah itu 1 bulan kemudian Kumbang lahir dengan ya, saya Owi, Maju Play dan beberapa waktu itu 9 September. Mata Pena 3 Agustus. Jadi beda 1 bulan sudah. Sama tahunnya 2017. Nah, di situ awal mulanya saya merasa menemukan Wadah ya. wadah di situ. Ada Mata Pena, ada Kumbang di situ. Terus Apa emang wadah itu emang bukan dari pemerintah awalnya? Mas? Bukan, Emang bukan. dari kita sendiri. jadi kita benar-benar waktu itu Mas Supri ngajak itu. Ayo, gak usah, gak penting. Gak usah. Kok kan bupati ini? Saya mengharapkan dia jadi bupati. Jangan dimasukkan tepeng ya. Jangan dimasukkan tepeng ya. Gak usah ada bupati di sini, gak usah. Kau bilang gak usah. Masuk di sini Di sekarang. samping Mas ini mau jadi bupati. Oh, ya gak apa-apa kalau beliau gak apa-apa. Oke. Semangat Mas. Lakonnya kalah ada. Jadi ketika jadi bupati karena nangkut. Jadi gini ya, masalah pemerintah atau kabupaten mau support saya atau enggak, ya insya Allah saya coba tetap jalan, usahakan tetap jalan, karena saya udah ada beberapa teman yang alhamdulillah sampai sekarang support sih Mas, kayak mewadahi kayak Mas ke Mas Jupla juga, Mas aku pengen bikin ini. Nah, waktu itu pameran Toron itu
teman-teman ngobrol, ada beberapa fresh graduate baru sarjana itu kan, beberapa mahasiswa pengen bikin event di situ, pameran bareng, tapi konsepnya pulang kampung kayak gitu. Nah di situ saya koordinasi sama Bu Juple, kita masukin agendanya Watabena kayak gitu. Jadi situ terus bikin agenda lagi, kayak kumpul kayak gitu dulu, kayak gitu terus kayak gitu. Apanya? Ini personal ya. Tanya jawab. Gini, haruskah saya terus? Haruskah Maju Belia terus bikin ide? Nah, gitu. Apakah Kumbang bersatu? Bentar dulu. Saya merasakan ini, saya merasakan ini. Saya merasakan ini. Jadi gini mas. Kamu cakil ada kamunya juga ya. Gini. Terus. Nah, pas akhirnya ketika Bener. ketika saya ngomong gitu cuma juga akhirnya cetusnya mas waktu itu si siapa ya? Alif Duro waktu itu kita akhirnya bikin visual senja. Nah gitu. Mulai lagi kayak gitu terus-terusan. Emang ada sih beberapa agendanya Kumbang itu yang vakum beberapa hampir setahun ini vakum kayak visual saja ya jalan terus karena pandemi dan lain-lain. Maaf ya. Terus ada beberapa agenda tahunannya Kumbang juga terhenti juga mungkin karena kesibukan saya juga. Saya lebih baik minta maaf dulu ya. Mungkin karena kesibukan saya sendiri, mungkin teman-teman juga mungkin punya kesibukan sendiri. Saya juga nggak bisa maksa juga sih mas. Kayak Maju Belia setiap bikin event atau apa, siapa yang mau ikut, siapa yang mau jadi ikut serta itu. Jadi nggak maksa. Itu aja dan ya. Dan kebanyakan itu aja. Dan ya kita tetap bersyukur mas ya. Walaupun itu aja tetap bersyukur. Saya 5 tahun mas. Saya 5 tahun di komunitas saya sama Fahmi nih ya. Makanya saya nyerempet ke dia nih. Karena kita merasa kok kita aja yang peduli, kita aja yang kerja, kita aja yang menyiapkan semuanya. Yang lain itu di komunitas saya nih. Yang lain itu hanya ikut gitu loh. Nah, dari situ ya udah namanya MIB. Dulunya member in Bangkalan. Sekarang member in bubar. Bubarnya itu saya vakumkan bukan karena saya nggak suka atau saya sakit hati atau saya kecewa, enggak, justru saya ini nempeleng lah kasar. Nunggu bergerak yang lain kan. Masa kita aja Ya, gitu. benar. Katanya komunitas Sepertinya harus sama ya. Permasalahan semua komunitas seperti itu. Ya, makanya itu kan harus ada Benar nggak solusi kan. teman-teman? Mungkin gini, kayak di skena musik ya. Di skena musik, saya lihat kalau yang ngeband yang itu aja. Ya. Nama bandnya beda. Orangnya tetap. Ya, Gak ada Ya, regenerasi. Nah, seandainya gini, mata pena pun, Cek Cilik siapa sih dia? Itu kan, nggak ada regenerasi. Nggak ada maksudnya, ya itu Black. Tugas kita sebagai yang mau tua, yang nantinya akan tidak berkesinan, cuman akan mengurangi kegiatan berkesinan, itu perlu regenerasi. Ya harus menyiapkan juga gitu. Karena memang seperti ini kalau di Mata Pena sendiri kita kok bikin member. Bayar Black membernya. Gak bikin member. Buat apa bayarnya nih? Gak bikin member. Karena alasan saya gini, saya sudah lelah dengan membuat organisasi yang kaku gitu loh. Nih, catat. Lelah Dengan membuat organisasi yang kaku. Hati-hati ala koa lelah. Oke, terus. Karena memang saya juga lahir dari komunitas-komunitas yang lain juga, dan permasalahannya ya wis seperti itu. Jijik dong. Siapa saya gerak, siapa saya alako, jadi kan orangnya kulpakun, dan struktur yang ada itu tidak berjalan dengan semestinya. Meskipun perbaiki, ada evaluasi, tetap baik. Makanya di sini harapan Mata Pena kalau kebaik member lebih ke apa ya namanya? Siapa senora? Siapa yang peduli, siapa yang mau gabung, siapa yang mau bergerak bersama di sini, ya ayo gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang Mata Pena ini
menjadi salah satu wadahnya teman-teman di seni rupa, seni rupa. seni musik juga ya, hampir sama ya. Seni musik ya. Seni musik juga. Hampir. Hampir beberapa. Ya, karena ya itu saya mengusung bagaimana kita saling bersinergi antara seni ini seni ini. Kolektif. Makanya kenapa pada akhirnya saya membuat rupa-rupa warnanya itu kan. Itu sih. Nah, Mas, mungkin yang para belum nyampe ilmunya Mas Waduh. Bunda ya. Mungkin ada yang belum tahu sinergi ini seperti apa sih? Dikatakan sinergi itu seperti apa? Bisa yuk. Bersinergi. Bisa yuk. Ayo Berantakan. Siapa sih kita? Siapa? gimana Mas Bunda? Bersinergi ini maksud saya adalah kita saling mendukung. Contohnya ketika teman-teman musik bikin kegiatan, ya ayo kita nimbrung. Yang bisa kita bantu. Iya. Oke. Apa yang bisa kita bantu, ya ayo. Contohnya seperti ini. Ketika ada teman-teman musik mau bikin event nih, katakanlah, kita sebagai teman-teman dari seni rupa, kita bisa membantu membuat flyernya. Atau nggak bisa dekornya itu. juga. Itu Dekornya pernah kemana? terjadi nggak di Bangkalan? Pernah. Contoh? Waktu yang reaksi itu ya. Contohnya Reaksi kolektif. reaksi Kolektif. Seko TV. Jadi, saya potong aja. Saya potong. Oke. Saya potong dulu aja. Jadi waktu itu kan bikin event reaksi kolektif ya. Pak Jeblay minta tolong ke teman-teman yang mau ya kita bantu Mas ya. Jadi kayak di backdropnya nggak terus mungkin mungkin di tenaganya juga Mas ya. Jadi kan cuma flyernya aja cuman ya di tenaganya juga bisa Mas. Entah apa ya kayak kolektifannya kayak apa kayak gitu dibantu di Karena situnya sih Mas. apa ya itu saya dapat ketika saya ada di kota besar. Yang terjadi adalah komunitas ini saling support gitu loh. Contohnya sapusan di kegiatan yang kok bisa bentuk kendengan, yang kok bisa bentuk alat, yang kok bisa bentuk riah dan segala macam. Ya, benar. Seperti itu. Seperti yang dikatakan teman kita di Surabaya itu Mas Jeblay ya. Jadi Surabaya nggak mungkin bisa menjadi kota utama di Jawa Timur ketika kota di sekitarnya tidak berkembang. Ya, benar sekali. Ya, sama kayak gitu kan, berarti kan. Ah. Makanya perlu sinergi. Oke, pertanyaan terakhirnya berarti yang kalian lakukan tadi adalah kalian bersinergi dengan orang yang sudah kalian kenal berarti dong. ya, Iya kan? ya. Nah, pertanyaannya, buat Bangkalannya apa yang kalian lakukan terlepas dari orang yang kalian kenal? Yo, coba. Saya yuk. Gini, Gimana? Mas Jeblay aja. Lebih paham Mas Jeblay dari saya lebih paham Mas Jeblay. Ayo keluarkan mudah-mudahan Mas. Ya, lepas. Ning roasting atas roasting juple. Enggak. Bangkalan. Lebih paham beliau. Ketika kita berbicara Bangkalan, luas banget. Berapi-api. Banyak isinya banyak isinya nengkan. Ketika engkau lo respon di pemerintah atau segala macam, engkau bodo amat. Engkau bodo amat karena apa? Engkau ki andi cakanca, siap adukung kok. Ketika tang movement ini bergerak dan terus konsisten melakukan movement dengan adanya media sosial, alhamdulillahnya rekan teman-teman yang di luar pun paham kita gitu loh. Istilahnya Pemerintah mereka juga ya. Itu tanpa pemerintah Ya, tanpa pemerintah. dan di swasta. secara natural yang dikenal adalah Bangkalannya, bukan mata penanya, bukan kumbangnya, siap. dan itu otomatis gitu loh. Ini frame-nya mana nih? Yang buat mana? Yang utama mana? Itu. Utama Oke. Berarti pertanyaan saya sudah selesai ya, udah dijawab ya? Jadi mana frame-nya? Nanti ditampilkan ya. Saya mau ngomong di frame boleh dong? Iya boleh silakan. Aku yang nembak ini. Senang banget lancang ini. Cek. Cek. Yuk bisa Mas Eren bisa yuk. Hanan tepang raja kuli ya. Udah? Nah, jadi mungkin dari semua pertanyaan saya adalah jangan lihat saya, lihat ini, gitu kan? Lihat teman-teman ini, mereka bisa bergerak tanpa pemerintah untuk saat ini ya, dan bikin movement yang seperti ini gitu loh, di atas dugaan kita semua. Apalagi pemerintah support. Mau jadi apa Bangkalan?
pintu utama Madura adalah Bangkalan. Pintu utama. Tolong untuk pemerintah kota tercinta kita, lihatlah mereka. Yuk standing applause dulu buat teman-teman. Ya, ini juga saya juga muncul pertanyaan juga gitu. Nah, gini Nas, Ya, ya. kita sekarang tanpa pemerintah nih ya. Banyak. Seandainya nih, someday kamu punya karya, yang karya itu mendunia, Amin. ya, mendunia. Kan yang dikenal kamu sebagai orang Bangkalan. Oh, dari Bangkalan nih. Pada akhirnya nanti ketika pemerintah itu kan Bang dilirik pemerintah gitu loh. Kamu akan tetap bersinergi dengan pemerintah enggak? Kan Bang berangkat tanpa pemerintah. Suatu hari ketika karyamu dilihat dunia dan diapresiasi dunia, pastinya pihak pemerintah kan nanti ngelihat Bang dan mengajak kamu untuk ayo bareng. Kamu mau nggak? Saya potong dulu ya. Udah disuntik sama Saya akhirnya berkaca ke beberapa seniman. tangannya Eh, Dwi Robi, Hmm. terus Do You Love Me, Starbot, terus Eko Nugroho. Apakah ada peran pemerintah di situ? Gak ada. Dan ketika mereka dikenal di luar negeri, kayak Rusia, Moskow, Jerman, dan lain-lain Eropa, ketika apakah pemerintah nyamperin beliau-beliau ini? Gak ada. Masih nggak ada ya? Belum ada. Dan pada akhirnya kayak salah satunya Eko Nugroho, ketika pameran di Jepang waktu itu, di Asia Tenggara, di Asia itu ada beberapa tempat di Asia tuh yang didatangi beliau. Di situ tanpa ada peranan pemerintah, tapi beliau tetap mengatasnamakan Indonesia. Kebesaran hati. Kebesaran hati. Dan ketika karyanya terkenal di sana dan laku, tadi buat yayasan, buat anak yatim. Di situ berkahnya di situ. Itu berkahnya. Jadi dapat manfaat juga. Jadi walaupun pemerintah tidak mengakui keberatannya beliau gitu, tapi beliau tetap mengakui saya dari asalnya kota ini, negara saya asalnya dari Indonesia. Masalah beliau mau mengakui atau tidak, saya tetap berjalan atas nama Indonesia. Di situ beliau itu. Nah, seumpamanya nanti saya kan berasal dari Bangkalan. Terus sekali lagi amin ya, semoga amin aja. Amin. Dikenal di luar kota atau di negara lain, laku atau apa karyanya, ya saya alhamdulillah. Kalau masalah nanti mau ditarik sama pemerintah ya tunggu dulu. Pemerintah Lu dulu ngapain pas gue lagi di bawah? ketika saya di bawah, ketika teman-teman saya bantu, beliau-beliau ini kemana gitu loh. Ketika saya udah ada pengakuan dari luar kota atau dari negara pun, Baru kamu dilihat. kamu dilihat, terus mau ditarik gitu loh. Jadi saya lebih baik Independen ya. lebih baik mensupport ke teman-teman atau ayo kita jalan bareng, tetap di situ kayak maju Mas Nas, masuk Nas gitu. Ayo kita bikin kayak gini ayo gitu. Begitu terus karena menurut saya kayak kegiatan movement kayak gini nih mengasihkan sih. Jadi ada wacana baru, ada teman baru, masuk punya teman baru, ya dikenal saya teman juga kenal. Saya punya teman baru ya, kalian juga agak gitu, saling berkesinambungan sih gitu. Simbiosis mutualisme. Iya. Sebenarnya gini, kita sebenarnya nggak menutup pintu ketika birokrasi pemerintah atau korporat Support ya. mau support atau apa kerja bareng kita gitu loh. Tapi Cuma kita adalah orang-orang yang susah untuk diatur, ditekan, hierarki seperti itu. Jadi apa ya? Apa saya andi kita ya yuk. Hari saya support bener pas ngatur ini segala macam seperti itu. Lo teman menutup pintu untuk korporat atau birokrasi sih. Tidak menutup pintu tapi ya itu tadi yang mengatur gitu. tetap sponsor kan dari kita. Iya, Oh, iya. benar. Mereka yang support dan semua macam untuk konsep tetap di kita. Oh, Karena kan konsep awal tidak bisa dirubah hanya dengan karena lu punya dana, gua ubah konsepnya. Itu akan merubah cita rasa seni kan. Oke. Mungkin itu akhirnya Panjang banget. Sesi satu panjang banget. Kita masuk ke sesi kedua nih. Sesi tentang ini Tentang karyanya Anas.